malam di tepi sungai Martapura membawa bau yang tidak mudah dilupakan, lumpur, sampah, dan sesuatu yang pekat seperti karat lama. Lampu jalan yang jarang-jarang itu memantul di permukaan air yang hitam, berkilat seperti kulit ikan di bawah bulan yang malu-malu. Di antara rama-rama panggung dan warung yang mulai menutup, berdiri sebuah ruko kecil dengan papan neon yang setengah rusak. Tulisan merahnya berkedip-kedip, buka 24 jam. Dari jauh, suara kunci Inggris dan mesin yang dipukul pelan membaur dengan bunyi air yang terus mengalir. Pemiliknya, seorang montir muda bernama Arif, membuka bengkel itu setiap malam. Ia terkenal di kampung bukan karena ramah atau murah, tetapi karena katanya, ia bisa menghidupkan motor yang sudah mati total hanya dalam satu malam. Orang-orang datang dengan harap, menaruh kunci di meja, lalu menunggu dengan mata sayu sampai pagi. Ada yang percaya, ada pula yang hanya butuh jawaban cepat agar bisa bekerja esok hari. Arif bukan orang yang suka banyak bicara. Ia datang lebih awal, menyalakan kompresor, menata peralatan dengan teliti, lalu menaruh teko kopi di sebelah meja kerja. Di dinding bengkel tergantung foto-foto mode tua, kalender lama, dan sebuah poster belang gambar wanita berselendang putih yang senyumnya tipis. Beberapa orang menyebutnya hanya gambar hiasan, yang lain mengingatkan pada cerita lama tentang Putri Junjung Buih. Arif selalu menatap poster itu sebentar, setiap kali lewat, lalu kembali ke alatnya. Setiap malam Jumat, rutinitas Arif berbeda. Setelah menutup pintu baja dan memastikan semua baut tersimpan, ia berjalan ke tepi sungai. Warga sudah terbiasa melihat sosoknya bukan di warung kopi, bukan di masjid, tapi berdiri di bibir air sambil mencuci tangan. Air Martapura saat itu tampak hitam pekat, hampir seperti tinta yang mengalir pelan. Beberapa kali orang menggosipkan bahwa air itu berbau aneh. Beberapa lain melaporkan melihat busa putih tipis muncul mendadak di permukaan, seperti kentara dari sesuatu yang tak ingin terlihat. Arif mencuci tangan setiap Jumat malam. Ia merendam telapak, menggosok sampai luka kecil di jari jarinya tampak lebih gelap. Ia tidak pernah bicara dengan siapapun ketika pulang, hanya membawa sisa bau anyir yang menempel di bajunya. Warga menertawakan, pekerjaan berat, wajar bau, tapi ada juga yang mencurigai. Di kampung-kampung Kalimantan, bau yang kuat sering jadi tanda. Bau amis yang tidak biasa adalah pertanda bahwa sesuatu di bawah sungai tidak tenang malam itu. Seperti biasa, ada pelanggan yang menunggu. Seorang ibu-ibu membawa sepeda motor bebek. Suaminya duduk menunggu di bangku, menatap ke dalam bengkel sampai mata mereka mulai kosong. Ruang servis bercahaya lampu neon, alat-alat tersusun rapi, meja kerja penuh dengan oli dan kain kotor. Bau oli dan bensin memenuhi ruangan. Namun, ada juga aroma lain yang mengacau. Bau amis, tipis seperti darah, yang datang dan pergi menurut hembusan angin. Ibu itu mencium dan menjerit kecil, menuduh ada tikus mati. Arif hanya mengangkat bahu keterampilan lebih berbicara daripada penjelasan. Sejak beberapa minggu lalu, warga mulai resah. Di tepian sungai, dekat bengkel, mereka menemukan bangkai binatang ikan terdampar dengan kulit bolong, burung yang tampak seperti dilempar ke tanah, dan kadang-kadang bangkai anjing kecil yang matanya kosong. Untuk orang kampung yang hidup dekat air, itu bukan sekadar kemalangan. Air adalah sumber rezeki sekaligus nisbah. Ada legenda lama tentang sungai ini, Putri Junjung Buih, yang katanya menjaga kekayaan dan keseimbangan. Dalam cerita-cerita tua, putri itu muncul sebagai wanita dengan busa di rambut, membimbing perahu dan memberi atau mengambil inisiatif manusia. Ada pula makhluk air penjaga kekayaan, bukanlah hantu yang menakutkan dengan bentuk manusia, tetapi sesuatu yang licin, berkilau, yang bekerja di antara suka dan duka orang-orang yang mencari hidup di sungai. Suatu malam, saat bulan kecil menggantung di langit, seorang pelanggan baru datang. Motor bebeknya mogok tepat di tepi jalan, dan ia membawa bau tidak biasa. Bau amis, segar seperti ikan baru dibersihkan. Ia mengeluh pada Arif bahwa ruang servis terasa dingin, seperti ada yang menatap dari sudut. Saat Arif membuka kap mesin, pelanggan itu menarik napas panjang dan mengatakan, "Ada bau darah, Mas." Arif menoleh sebentar,
Bau itu memang ada tipis, namun nyata, menempel di udara, seperti kabut pagi. Ia mengambil lap, mengelap tangan, lalu tersenyum kaku. Pasti dari oli. Kadang bau oli seperti itu, namun malam itu berbeda. Ketika motor diperiksa, suara dari bawah terlihat aneh, bukan suara mesin biasa, melainkan desahan halus seperti napas yang menahan. Pelanggan yang menunggu menunduk, menggenggam tas kecilnya lebih erat. Mereka melihat ke arah Arif yang bekerja. Di bawah cahaya lampu, sesuatu pada matanya tak biasa. Matanya yang biasanya hitam polos seperti biji karet, kini memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda, seolah ada sisik tipis yang berkilau di sudut mata. Pelanggan itu tidak berani berkomentar. Ia menoleh ke suaminya yang hanya mengangkat bahu, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya pantulan lampu. Setelah motor dihidupkan, bunyinya lebih halus daripada biasanya. Arif menepuk-nepuk setang seperti memeriksa ritme. Lalu, tanpa peringatan, ia terdiam. Ia menatap ke arah jendela yang menghadap sungai. Udara di bengkel tiba-tiba terasa lebih berat. Di luar, bulu-bulu sampah bergerak ketika angin menyentuh permukaan air. Arif membuka mulutnya, namun bukan untuk berbicara dengan pelanggan atau menagih bayaran. Suaranya lirih, hampir seperti gumaman pada diri sendiri. "Ibu, aku kata itu menempel di ruangan seperti tetesan air dingin. Pelanggan merasa udara dingin merayap ke punggungnya. Ia mencium bau amis lagi kuat sekerong dan melihat Arif menyekat tangannya di celana, lalu menatap ke arah sungai seolah sedang mendengar jawaban. Sekali lagi, ia bergumam. Kali ini suaranya lebih tegas. "Sudah kubawa seperti yang ibu minta." Di malam itu, tidak ada yang berani bertanya apa yang dimaksud. Mereka yang datang menutup pintu rapat ketika pergi. Mata mereka melekat pada neon yang berkedip. Di tepi sungai, busa-busa kecil bergerak, seperti ada yang mengangkat tangan dari dalam. Arif menyalakan kompresor kembali, suaranya menutupi bisikannya sendiri. Namun di dalam hati orang-orang, pertanyaan tumbuh seperti akar yang menyebar. Apa yang telah Arif bawa ke rumahnya? Siapa ibu yang ia panggil di dasar air? Ketika malam semakin larut, bengkel yang biasanya ramai oleh bunyi alat, kini dipenuhi oleh kesunyian. Hanya suara detak jam dinding dan sesekali tetes air dari wastafel yang tua. Di luar, sungai melanjutkan arusnya, membawa sesuatu yang tak terlihat ke arah hulu dan hilir. Don neon buka 24 jam masih berkedip, seolah menjanjikan keamanan di tengah kegelapan. Janji yang akan segera diuji oleh hal-hal yang datang dari dalam air berakhir dengan Arif berdiri di depan meja kerja, menatap poster Putri Junjung Bui. Di matanya ada kilau yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia biasa. Di bibirnya lagi terdengar bisik. Tidak untuk pelanggan, bukan untuk siapapun di bengkel, hanya untuk sungai. "Tunggu aku, ibu, tunggulah aku pulang." Pagi di tepi sungai Martapura selalu sama, kabut tipis menggantung. Air berwarna kelabu dan bau lumpur yang menyusup sampai ke kamar tidur warga. Namun pagi itu, sesuatu terasa ganjil. Di dekat bengkel Arif, seekor ayam ditemukan mati dengan leher terpuntir, bulunya basah seperti baru dicelup air. Warga yang lewat menatap dengan curiga, tapi tak ada yang berani menegur Arif secara langsung. Mereka tahu lelaki itu bekerja keras, tapi sejak beberapa minggu terakhir ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Arif keluar dari bengkel dengan wajah pucat, matanya merah karena tak tidur. Bajunya masih bau oli dan amis sungai. Ia menyapu halaman bengkel seperti biasa, tapi setiap kali pandangannya jatuh ke arah sungai, tubuhnya berhenti bergerak. Ia memandangi air itu terlalu lama seakan ada sesuatu di bawah permukaannya yang memanggil. "Arif, panggil Pak Rahim, tukang tambal ban di seberang jalan. Jangan sering ke sungai malam-malam, nak. Air sungai lagi kotor, banyak ikan mati." Arif hanya menoleh perlahan. Bibirnya membentuk senyum tipis yang terasa aneh. "Tidak semua yang mati itu kotor, Pak," katanya pelan. "Ada yang justru disucikan." Pak Rahim mengernyit. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut dingin. Hari-hari berikutnya, bengkel Arif semakin ramai. Orang-orang dari kampung sebelah datang, membawa motor rusak parah, ada yang bekas jatuh, ada yang terbakar,
Bahkan ada yang sudah dianggap tak bisa diperbaiki. Tapi entah bagaimana, semua motor yang keluar dari bengkel Arif selalu kembali hidup. Mesin berbunyi halus, oli bersih, bahkan suara knalpot terasa lebih ringan dari biasanya. Namun, keajaiban itu disertai hal aneh. Beberapa pelanggan mengaku, setelah memperbaiki motor di tempat Arif, mereka mengalami mimpi aneh tentang wanita berselendang putih yang duduk di batu besar di tengah sungai, menyisir rambut panjangnya dengan sisir dari tulang ikan. Dalam mimpi itu, wanita itu berkata dengan suara lembut tapi menakutkan, "Kau sudah mengambil jasaku, sekarang kau berhutang." Satu demi satu pelanggan mulai takut, tapi karena hasil kerja Arif luar biasa, mereka tetap datang. Uang berbicara lebih keras daripada rasa takut. Malam Jumat berikutnya tiba. Hujan turun pelan sejak maghrib, membuat sungai terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu neon bengkel menyala redup, berkelap-kelip seperti lilin di antara kabut. Arif duduk di kursi besinya, menatap air hujan yang menetes dari atap seng. Suara kompresor sudah mati, tapi dari bawah bengkel terdengar gemericik air yang aneh ritmis, seperti langkah kaki di dalam air. Ia bangkit, menyalakan senter, dan berjalan ke belakang bengkel, ke arah tepi sungai. Hujan semakin deras, tapi Arif seperti tidak peduli. Ia menurunkan tubuhnya, menengadahkan tangan, lalu mencelupkannya ke air yang keruh. Air itu dingin, sangat, namun ada sesuatu yang terasa hidup di dalamnya, seperti jari-jari lembut yang membelai kulitnya dari bawah permukaan. Arif tersenyum samar. "Ibu, aku." Dari dalam air muncul suara lirih, bukan suara manusia, tapi juga bukan suara binatang. Suara itu seperti bisikan yang dibawa arus. "Sudah waktunya, anak sungai, sudah waktunya kau menukar." Arif memejamkan mata. Dari bawah permukaan tampak bayangan samar, seperti wajah wanita yang tersenyum. Rambutnya panjang, melayang-layang di air, seperti ganggang hitam. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah hilang, tapi di tangannya, air berubah warna menjadi sedikit kemerahan. Malam itu, seseorang melihat Arif berjalan pulang sambil membawa kantong hitam besar. Tidak ada yang tahu isinya. Beberapa anjing kampung menggonggong keras, tapi Arif terus berjalan tanpa menoleh. Langkahnya pelan namun pasti. Keesokan paginya, warga heboh. Di tepi Sanggai, dekat bengkel Arif, ditemukan bangkai kambing tanpa kepala. Darahnya mengalir tipis ke arah sungai. Dan, anehnya, air di sekitar situ terlihat lebih jernih daripada biasanya, seperti sedang diminum oleh sesuatu. Pak Rahim, yang pertama kali melihatnya, langsung memanggil warga lain. "Ini sudah tidak wajar. Tiap malam Jumat, ada saja yang mati di sekitar bengkel itu," katanya. Tapi ketika mereka mendatangi Arif, ia hanya duduk di kursi sambil memegang secangkir kopi, tenang seperti tidak terjadi apa. "Binatang mati di sungai itu hal biasa, Pak Rahim," ujarnya pelan. "Sungai Martapura itu tua." Ia menelan apa saja yang jatuh ke dalamnya. Namun yang membuat semua orang bergidik bukan kata-katanya, melainkan matanya. Dalam cahaya pagi, mata Arif terlihat memantulkan warna keperakan, seperti sisik ikan. Ia sering mengerjap pelan, dan ketika berbicara, matanya tak pernah benar-benar menatap manusia di depannya. Siala fokusnya tertuju pada sesuatu yang jauh di dalam air. Malam berikutnya, Arif kembali bekerja hingga larut. Suara hujan turun lagi, membasahi halaman bengkel. Ia sedang membongkar motor besar ketika listrik tiba-tiba padam. Gelap menyelimuti ruangan. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar, menampakkan bayangan tubuh Arif di dinding bengkel. Lalu terdengar suara dari belakang, suara air yang bergolak. Arif menoleh cepat. Dari arah pintu belakang yang terbuka sedikit, tampak genangan air sungai perlahan merembes masuk ke dalam bengkel. Meskipun hujan belum cukup deras untuk menyebabkan banjir, dari genangan itu muncul sesuatu gelembung besar. Kemudian, busa putih. Arif mendekat, menunduk, dan tiba-tiba, suara itu datang dari dasar air. Dalam sekejap, seluruh ruangan terasa bergetar. Poster Putri Junjung Bui di dinding berkibar seolah tertiup angin yang tidak ada. Bau amis memenuhi udara. Arif terdiam,
lalu berlutut di depan genangan itu, seperti seorang anak kecil di hadapan ibunya. "Ibu, aku sudah memberi," bisiknya. "Belum cukup," jawab suara itu. "Kau harus menukar dengan nyawamu sendiri, atau biarkan sungai mengambil yang kau cintai." Arif menunduk lebih dalam, wajahnya hampir menyentuh air. Dalam sekejap, genangan itu memantulkan wajahnya sendiri, tetapi bukan wajah manusia. Kulitnya tampak bersisik, matanya berubah menjadi kuning kehijauan, dan di lehernya tampak garis halus, seperti insang. Ia memejamkan mata, lalu tertawa kecil. "Kalau begitu, ambillah," katanya. "Aku sudah jadi milik." Petir menyambar tepat di atas bengkel. Lampu neon yang mati tiba-tiba menyala kembali dengan cahaya merah menyala. Berkedip cepat. Dari luar, warga yang melintas melihat cahaya itu berpendar aneh, seperti dari bawah air. Malam itu, tidak ada yang berani mendekat, tapi mereka yang lewat bersumpah mendengar suara perempuan tertawa dari arah sungai, bersahut dengan suara Arif yang bergumam pelan, seperti seseorang yang sedang berbicara dengan ibunya. Dan ketika pagi tiba, bengkel itu masih berdiri, tapi lantainya basah, berlumuran lumpur dan darah ikan. Di dinding belakang, poster Putri Junjung Buih kini terlihat berubah. Wajahnya yang tadinya samar kini tampak lebih jelas, dan di sudut bibirnya ada senyum baru senyum yang tidak pernah ada sebelumnya. Di bawahnya, lampu neon masih berkedip pelan, buka 24 jam. Namun bagi warga yang lewat, bengkel itu kini terasa seperti lubang menganga yang siap menelan siapapun yang berani masuk. Sungai Martapura telah memilih anak, dan malam baru saja memulai kisahnya. Sejak kambing tanpa kepala ditemukan, suasana kampung semakin tegang. Pagi-pagi orang berjalan cepat, menunduk, tak lagi saling sapa. Anak-anak yang biasa bermain di tepi sungai dipanggil ibunya sebelum matahari benar-benar naik. Warung kopi di sebelah masjid sunyi. Topik obrolan tak lepas dari nama Arif dan bisik-bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi di bengkel 24 jam itu. Tetapi kekhawatiran tidak serta-merta menghentikan mesin kehidupan. Orang masih butuh kendaraan untuk bekerja, pedagang masih butuh pengantar, dan dalam kesusahan, ada yang memilih mencari jalan pintas. Jadi, meski takut, masih ada yang berani, Atta terpaksa membawa motornya ke bengkel Arif. Hasilnya selalu sama, motor yang tak bisa dinyalakan beberapa jam sebelumnya. Esoknya dapat melaju mulus, seperti diberi napas baru. Itulah dilema kampung, antara rasa takut dan kebutuhan. Suatu sore, datanglah seorang pemuda bernama Fajar. Ia membawa motor matic peninggalan almarhum ayahnya. Motor itu adalah satu-satunya kendaraan yang bisa digunakan Fajar untuk mengantar adik-adiknya ke sekolah. Tadi pagi sudah dinyalakan, tiba-tiba mati, kata Fajar gugup. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seperti orang yang kurang tidur. Ia tidak percaya cerita-cerita mistis, tapi ia juga tidak bisa menolak kalau ibunya menangis. Jika ia pulang dengan tangan hampa, Arif menerima motor itu tanpa banyak tanya. Ketika Fajar duduk di sudut bengkel menunggu, ia melihat ke sekeliling. Di rak-rak penuh oli, di sela-sela kunci pas, ada benda-benda yang asing, kerang kecil, potongan ranting yang tampak seperti sisik, dan kain putih yang basah dan berbau amis, seolah kain itu baru saja menyeka sesuatu yang berlendir. Di pojok, poster Putri Junjung Buih semakin menonjol. Wajah wanita di poster itu kini tampak seakan mengerling, bukan kepada manusia, melainkan ke arah sungai, dan bibirnya seperti sedang mengunyah sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa pelanggan berbicara pelan tentang mimpi yang sama, wanita berselendang putih, suara yang menuntut tukar, dan janji-janji yang berubah menjadi ancaman. Fajar mencoba menahan rasa takutnya. Saat ia menonton Arif membuka kap mesin, ia merasakan hawa dingin menyapu lehernya. Bau amis menusuk hidungnya, membuatnya mual. Di sudut-sudut bengkel, beberapa noda terlihat mengkilap, berbeda seperti jejak lendir yang mengering ketika Arif bekerja. Ia bergerak lebih cepat dari biasanya, lincah seperti tangan yang terbiasa menari di bawah air. Ia tampak asik berbicara sendiri, namun kali ini suaranya lebih tegas, lebih sering. Sesekali ia menoleh ke arah Fajar dan tersenyum-senyum yang tidak mencapai matanya. "Besok motormu sudah bisa jalan," kata Arif.
jangan lupa bawa kopi untuk ibu. Fajar bingung, ibu siapa mas? Tapi Arif sudah kembali fokus. Ia memasang kabel, mengetuk-ngetuk logam dengan palu, lalu menyalakan mesin. Suara motor itu keluar bersih, halus seperti napas bayi. Fajar pulang dengan lega, tapi kegembiraannya tidak bertahan lama. Malam itu, ketika ia menstarter motornya, dari knalpot keluar percikan air, dan dari sela-sela bodi muncul sedikit lumut seperti motor baru saja berendam. Ia merasa tubuhnya dingin dari dalam, seolah ada angin basah yang lewat di dalam paru-parunya. Ketika ia merebahkan kepala malam itu, mimpi yang sama datang. Wanita berselendang putih duduk di batu besar, menatapnya dan berkata, rezeki datang, tapi ada hutang yang harus dibayar. Di sisi lain kampung, isu semakin menyebar. Seekor kucing milik Bu Siti hilang. Jejak-jejak basah menuju sungai. Malam-malam, ada yang mendengar suara ritmis, seperti tepukan dari arah air suara, bukan dari manusia, bukan pula dari binatang biasa. Sekali dua kali, ada yang melihat cahaya kehijauan memantul dari bawah permukaan sungai, bergeser cepat seperti mata yang membuka dan menutup. Pak RT, yang biasanya tegas, mengumpulkan beberapa pria kampung. Mereka berencana menghadap polisi desa, namun khawatir karena polisi juga takut. Hanya ada satu orang yang berani berbicara lantang, Ustadz Hendra, imam di masjid kecil dekat pasar. Ia berjanji akan membaca doa bersama setiap malam Jumat dan melarang warga mengunjung tepi sungai pada malam itu. Kita tidak ingin menantang yang tidak kasat mata, katanya. Di pengajian sore itu, doa akan jadi benteng kita. Banyak yang tersentuh, beberapa lainnya merasa itu belum cukup. Malam Jumat datang lagi, hujan turun ringan, angin menggoyang, daun lontar. Ustadz Hendra memimpin doa di halaman masjid. Warga berkumpul, menyalakan lilin, dan beberapa anak membawa senter. Doa itu dipanjatkan dengan suara serak. Orang-orang menggenggam tangan satu sama lain. Namun di sudut, tanpa diketahui banyak orang, sebuah kelompok kecil bergerak ke arah bengkel mereka, ingin melihat sendiri apa yang terjadi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ketika mereka mendekat, aroma amis berubah menjadi kuat, menusuk. Lampu neon bengkel berkedip-kedip seperti detak jantung. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Di bantalan belakang motor yang terparkir, ada bekas jejak seperti sirip garis-garis halus yang menempel pada kulit jok. Di lantai, jejak kaki basah menuju pintu belakang yang menghadap sungai. Ada pula bekas cakaran, seperti kuku panjang di salah satu lemari alat. Salah satu dari mereka, Iwan, memberanikan diri membuka pintu belakang. Udara dingin menyambut, lebih dingin dari suhu malam luar. Di luar, di bibir sungai, ada lubang kecil yang tampak baru digali. Air mengalir dari lubang itu, membawa sesuatu yang menyerupai potongan kain putih dan serpihan kecil tulang. Mereka tertahan napas saat mendengar suara dari dalam bengkel, suara Arif yang tengah menyanyikan lagu lama. Namun lagunya berubah menjadi sesuatu yang melengking dan tidak utuh, seperti vokal ikan yang tercekik. Iwan bersandar ke dinding, dan di sisi dalam pintu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di dinding dekat wastafel, ada goresan-goresan halus yang membentuk pola seperti insang. Lebih mengerikan lagi, ada tulisan samar yang terbentuk dari sisu lender, kata hutang, dengan huruf yang melengkung, seperti kerang. Beberapa warga muntah melihatnya. Yang lain hanya menatap kosong, sadar bahwa ini bukan sekadar fantasi. Malam itu, orang-orang berlari pulang, melaporkan apa yang mereka lihat ke Ustadz Hendra. Imam itu mendengarkan dengan wajah pucat. Ia mengambil air wudhu, lalu menutup pintu masjid untuk malam itu, mengatakan akan berdoa lebih lama. Tetapi di dalam hati ia tahu, doa saja mungkin tidak cukup. Ada sesuatu yang kini menuntut, bukan sekadar ritual. Ada perjanjian yang dibuat, dan setiap perjanjian memiliki harga. Kizoken Paji. Warga menemukan sesuatu lagi. Di tepi sungai ada sebuah kotak kecil dari anyaman, penuh dengan kerang dan benda-benda kecil yang bau amis. Di atas kotak, sebuah kertas, ditinggalkan tulisan tangan yang mirip dengan goresan di dinding bengkel. Terima kasih. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Namun bagi beberapa orang tua, itu seperti tanda-tanda
bahwa sesuatu telah diterima, bahwa perjanjian sedang dijalankan di dalam bengkel. Arif berjalan pelan, matanya lebih kosong, senyum di bibirnya semakin sering muncul tanpa alasan. Ia melipat pakaian kerja yang basah, menaruhnya di rak bersama kain putih lain. Di bawah meja kerja, terselinap sebuah kalung kecil yang terbuat dari kerang, itu pun ditaruh rapi di atas kotak alat. Ketika seseorang hampir saja mengambilnya, tangan itu ditarik cepat oleh bayangan yang tak terlihat, seolah ada yang menjaga warisannya. Menutup dengan Arif duduk di bangku belakang bengkel, menatap sungai. Dari permukaan air, datang jelembeng-jelembeng kecil yang membentuk lingkaran. Ia menaruh jari di bibirnya dan berbisik, "Sabar, semua akan datang." Di hadapan matanya, bayangan Putri Junjungbuih melayang samar lebih nyata daripada sebelumnya, dan dari balik kabut, suara lembut menjawab, "Tunggu saja, anak sungai, hutang harus dibayar." Sejak kejadian tulisan hutang di dinding bengkel, suasana kampung berubah total. Tidak ada lagi yang berani lewat jalan dekat bengkel Arif setelah maghrib. Bahkan tukang ojek dan pedagang sate yang biasa mangkal di ujung jalan memilih pindah ke depan pasar. Malam di tepi Sungai Martapura kini terasa berbeda, lebih senyap, lebih dingin, dan udara di sekitarnya seperti mengandung sesuatu yang lembab dan berat. Seolah tiap hembusan napas membawa aroma amis air sungai yang basi. Warga mulai menganggap Arif bukan lagi manusia sepenuhnya. Anak-anak dilarang menyebut namanya keras-keras, takut dipanggil sesuatu yang mungkin sedang mendengarkan dari bawah air. Beberapa orang tua kampung bersumpah mendengar suara mesin bengkel tetap hidup meski lampu padam, seperti ada yang sedang memperbaiki motor di tengah malam tanpa cahaya. Namun yang paling menakutkan datang pada minggu itu, ketika sungai mulai naik. Hujan deras mengguyur sejak sore, mengguncang atap rumah dan membuat aliran air di Martapura berubah cepat dan bergulung-gulung. Arif tidak menutup bengkelnya seperti warga lain yang sibuk menyelamatkan barang. Sebaliknya, ia justru menyalakan semua lampu bengkel dan membuka pintu lebar-lebar menghadap sungai, seolah menunggu seseorang datang. Sore itu, Pak Rahim, tukang tambal ban yang sejak awal mencurigai Arif, nekat mendatangi bengkel. Ia ingin memastikan sendiri kabar bahwa Arif berubah. Tapi begitu mendekati halaman bengkel, langkahnya melambat. Dari dalam terdengar suara gemericik air. Bukan dari hujan yang menetes, melainkan seperti air yang sengaja dituangkan ke lantai dalam jumlah besar. "Arif," panggilnya dari luar. Tak ada jawaban. Ia mengetuk pintu pelan. "Arif, hujan besar. Tutup saja dulu bengkelnya, nanti air sungai naik." Namun sebelum sempat mengetuk lagi, pintu bengkel terbuka sendiri dengan suara krik, lambat dan panjang. Dari balik celah pintu, tampak Arif berdiri di dalam. Tubuhnya basah kuyup, bajunya menempel di kulit, dan dari rambutnya menetes air hitam. Tapi yang paling membuat darah Pak Rahim membeku adalah matanya berwarna keperakan, memantulkan cahaya neon yang bergoyang. Di leher Arif tampak garis samar seperti insang yang bergerak naik turun, pelan namun jelas. "Pak Rahim." Suara Arif berat dan datar, seperti suara dari dasar air. "Kenapa Bapak takut? Sungai ini cuma menagih haknya." Pak Rahim mundur selangkah. "Kau bicara apa, Arif? Air ini mau naik, bukan main-main." Arif menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Air tidak pernah main-main, Pak. Dia cuma mengambil yang seharusnya kembali padanya." Tiba-tiba terdengar suara gemericik keras dari bawah lantai bengkel. Air seolah naik dari celah-celah ubin, membentuk genangan kecil yang terus membesar. Bau amis menyebar ke udara. Dari genangan itu muncul sesuatu seperti busa bercampur darah, mengambang pelan, lalu mengeluarkan suara halus seperti bisikan. "Sudah waktunya." Pak Rahim menjerit dan berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Saat ia menoleh ke belakang, cahaya bengkel tampak berubah warna dari putih menjadi kehijauan. Di bawah pintu, air mengalir deras, seperti ada arus kuat dari dalam bengkel menuju sungai. Malam itu, warga mendengar suara mengerikan dari arah sungai, raungan mesin, disusul bunyi besi saling berbenturan, dan di antara itu terdengar sayap-sayap suara perempuan tertawa
lembut tapi menusuk. Suara itu datang dan pergi, kadang seperti di depan rumah, kadang di tengah arus sungai yang deras, di tengah malam, hujan semakin deras. Warga berbondong-bondong naik ke rumah panggung, takut air naik sampai lantai. Lampu-lampu padam, hanya kilatan petir yang sesekali memperlihatkan bentuk sungai yang meluap. Dalam satu sambaran cahaya, beberapa orang bersumpah melihat bayangan wanita berselendang putih, berdiri di atas air, rambutnya terurai, dan di belakangnya Arif menunduk, seperti anak yang patuh pada ibunya. Setelah itu, arus sungai menggila. Air menerjang segala yang ada di tepi, tiang, perahu, bahkan sebagian bengkel Arif. Suara besi patah terdengar, disusul kilatan listrik dari papan neon buka 24 jam yang tersambar air. Lampunya berkedip-kedip liar, lalu padam sejenak. Namun anehnya, beberapa menit kemudian, menyala dari bawah air, memantul kehijauan seperti lentera tenggelam. Keesokan paginya, hujan reda, kampung porak-poranda, air sungai masih tinggi, membawa lumpur dan serpihan kayu. Warga berjalan menyusuri tepi sungai, mencari situs sisa bengkel Arif. Tapi yang mereka temukan hanya setengah atap dan meja kerja yang terbalik. Poster Putri Junjung Buih yang dulu tergantung di dinding, kini terapung di permukaan air. Warnanya luntur, namun wajah wanita di dalam poster justru tampak lebih jelas. Senyum tipisnya kini seperti hidup, seperti sedang memandangi mereka. Beberapa warga turun ke air, mencoba mengikat sisa puing. Namun mereka segera naik lagi dengan wajah pucat. "Ada tangan," teriak salah satunya. "Ada tangan dari bawah air." Semua mundur ketakutan. Air di depan mereka tiba-tiba berputar pelan, membentuk pusaran kecil. Dari dalam pusaran itu muncul gelembung besar, lalu busa putih, busa yang beraroma amis. Dari busa itu terdengar suara lembut namun menakutkan. "Dia sudah menjadi milik air. Jangan ganggu tempatnya." Warga berlari tunggang langgang. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Malamnya, ketika suasana mulai tenang, Ustadz Hendra datang bersama 2 orang santri. Mereka membaca doa di pinggir sungai, mencoba menenangkan suasana. Tapi saat doa hampir selesai, arus tiba-tiba beriak sendiri tanpa sebab. Dari dasar air muncul cahaya samar lampu neon bengkel, menyala redup di bawah permukaan. Tulisan buka 24 jam masih terlihat jelas, seolah bengkel itu masih beroperasi di dasar sungai. Santri yang paling muda tak tahan dan berteriak, "Ustadz, itu lampunya masih hidup." Ustadz Hendra gemetar, tapi ia tetap melanjutkan doa. Selesai berdoa, air kembali tenang. Namun cahaya itu tidak padamnya, tetap berkelap-kelip pelan, seperti mata yang tidak mau tertidur. Sejak malam itu, setiap Jumat menjelang tengah malam, dari arah sungai, terdengar suara mesin motor yang hidup dan mati berulang-ulang. Kadang disertai suara orang berbicara, seolah sedang melayani pelanggan. Bila seseorang berani mendekat, suara itu langsung berhenti, diganti oleh keheningan panjang yang menekan dada. Beberapa nelayan mengaku melihat bayangan bengkel di dasar sungai ketika airnya surut. Ada meja kerja, rak-rak berisi peralatan, bahkan motor-motor rusak yang berdiri rapi di dasar lumpur. Dan di antara semua itu, ada sosok samar mirip manusia, duduk membelakangi arus, menatap ke arah atas dengan mata yang memantulkan cahaya kehijauan. Mereka tak tahu apakah itu Arif atau sesuatu yang telah mengambil wujudnya. Sungai Martapura kini bukan lagi sekadar aliran air bagi warga kampung. Ia telah menjadi tempat yang hidup, penjaga perjanjian yang tak boleh disebut, perwujudan kisah lama yang kembali menagih janji manusia yang serakah. Dan di malam-malam sepi, ketika kabut turun dan lampu jalan mati, seseorang yang cukup berani berjalan ke tepi sungai akan mendengar suara samar dari air yang bergelombang. "Bawa motormu kemari, aku buka 24 jam." Suaranya halus, seperti angin dari dasar air. Dan di bawah permukaan, lampu bengkel itu masih menyala menunggu pelanggan baru. Hari-hari setelah banjir itu membuat warga kampung Sungai Martapura hidup dalam ketakutan. Tidak hanya karena kehilangan rumah dan barang, tetapi karena kehilangan ketenangan. Ada sesuatu di dalam air sungai itu, sekarang sesuatu yang mereka tidak bisa sebut dengan pasti. Tapi semua orang merasakan keberadaannya.
Anak-anak dilarang mandi di sungai. Para nelayan yang dulu mencari ikan, kini lebih memilih menjala di kolam jauh di belakang desa. Setiap malam, air sungai terlihat berkilau, seperti memantulkan cahaya dari bawah. Padahal, tidak ada lampu di sekitarnya. Orang-orang bilang, itu bukan pantulan cahaya, tapi panggilan. Malam ketiga setelah banjir, seorang remaja bernama Rizal nekat pergi ke tepi sungai. Ia tidak percaya semua cerita tentang Arif yang konon jadi penunggu sungai. Baginya, itu hanya omongan orang kampung yang ketakutan. Rizal ingin membuktikan kalau itu semua omong kosong dan kalau bisa, ia ingin merekam sesuatu di ponselnya untuk bahan cerita di media sosial. Ia membawa senter kecil dan menyalakan kamera. Angin malam meniup lembut, tapi udara terasa lembab dan berat. Air sungai yang surut perlahan menyingkap lumpur hitam dan batang kayu patah. Di antara lumpur itu, Rizal melihat sesuatu sepotong plat motor dengan tulisan Arif Motor Service. Ia mendekat, menyorotinya dengan senter. Plat itu berkarat dan basah, tapi anehnya masih mengeluarkan kilau kehijauan samar. Rizal menunduk dan menyentuhnya. Saat jari-jarinya mengenai logam itu, udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi dingin, seolah waktu berhenti. Dari arah sungai terdengar suara blab-blab pelan, seperti air mendidih. Kemudian terdengar sesuatu lagi, suara mesin motor jauh, tapi jelas. Rizal menoleh cepat ke arah sungai. Tidak ada siapa-siapa, hanya air yang beriak pelan, tapi suara itu semakin dekat, makin keras, seolah motor sedang melaju dari bawah air menuju tepi. Ia menelan ludah, langkahnya mundur perlahan. Senter di tangannya bergetar karena jari-jarinya dingin. Tiba-tiba dari air muncul gelembung besar, lalu percikan yang tinggi. Dari tengah-tengahnya muncul helm rusak yang melayang di permukaan air. Helm itu terbuka sedikit, menampakkan bagian dalam yang kosong, namun di dalamnya seperti ada bayangan wajah yang muncul dan tenggelam, menatapnya dari balik busa. Rizal terpaku, lalu suara berat itu datang, seperti dari dalam helm itu sendiri. Masih buka, 24 jam. Ia menjerit dan berlari sekuat tenaga. Ponselnya jatuh, tertelan air. Centipede. Ia tak berani menoleh sampai tiba di rumahnya. Napas tersengal-sengal. Tapi yang lebih menakutkan bukan itu malamnya. Saat semua orang tidur, dari dalam kantong celananya terdengar suara getar. Ia mengeluarkan ponsel cadangan yang tadi tertinggal di kamar. Layar menyala sendiri. Di layar muncul video terakhir yang ia rekam di sungai. Video itu menunjukkan permukaan air bergelombang. Lalu perlahan muncul wajah seseorang dari bawah air Arif. Wajahnya pucat, matanya keperakan, dan bibirnya berucap sesuatu yang hampir tidak terdengar. Bawa motor itu ke sini, Rizal, biar ku perbaiki. Rizal membanting ponselnya ketakutan. Tapi sejak malam itu, hidupnya berubah. Rizal mulai sering melamun. Ia duduk di tepi jalan dekat sungai setiap sore, menatap air yang mengalir dengan pandangan kosong. Orang tuanya khawatir, tapi setiap kali ditanya, ia hanya menjawab pelan. Dia belum selesai memperbaiki motor. Suatu malam, ibunya terbangun, mendengar suara mesin di luar rumah. Ia mengintip dari jendela dan melihat Rizal sedang menuntun motor ke arah sungai dengan langkah pelan, tapi pasti. Tubuhnya seperti dikendalikan sesuatu. Ibunya berteriak memanggil nama Rizal. Tapi anak itu tak menoleh. Ia terus berjalan sampai ke bibir sungai. Saat motor sudah hampir menyentuh air, suara perempuan samar terdengar dari arah sungai. Lembut tapi menusuk. Sudah nak, serahkan saja. Dia menunggu di bawah. Ibu Rizal berlari dan menarik anaknya sekuat tenaga. Tapi motor itu tiba-tiba bergerak sendiri. Rodanya berputar tanpa mesin menyala. Air sungai berputar liar, lalu menyedot motor itu seperti lubang hidup. Rizal menjerit, mencoba menahan, tapi tangannya justru ikut terseret. Ibunya berteriak histeris, menarik anaknya dengan tenaga terakhir. Akhirnya, Rizal selamat, tapi motor itu lenyap, tenggelam begitu saja, tanpa gelembung, tanpa suara, hanya bau amis yang menyengat, dan air yang berubah kehijauan. Keesokan paginya, warga ramai di tepi sungai. Mereka menemukan di dasar air tepat di tempat motor itu, tenggelam sebuah papan kayu, mengambang bertuliskan cat hitam tebal.
Utang sudah dibayar. Tulisan itu seperti baru saja dibuat. Catnya masih basah. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya, tapi warga percaya itu pesan dari dia dari Arif, atau mungkin dari sesuatu yang menggunakan nama Arif. Sejak hari itu, siapapun yang lewat di dekat sungai selalu menunduk. Tak ada lagi yang berani menyebut nama bengkel itu. Warga mulai memanggil tempat itu dengan sebutan tepi bisik, karena setiap lewat di situ malam-malam terdengar bisikan dari air. Jangan serakah, jangan menukar hidup dengan janji dari bawah air. Namun bisikan itu kadang berubah. Ketika hujan turun dan air mulai naik, suaranya berganti menjadi nada lembut namun menyeramkan. Bawa ke sini, biar ku perbaiki. Dan malam-malam tertentu, terutama menjelang Jumat Kliwon, cahaya kehijauan masih terlihat berpendar dari dasar sungai. Kadang berbentuk seperti papan bengkel, kadang seperti lampu neon buka 24 jam yang berkelap-kelipan di dalam air. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Arif, tapi semua orang sadar satu hal. Sungai Martapura tidak lagi hanya sungai. Ia sudah menjadi bengkel yang menelan jiwa tempat di mana hutang tak dibayar dengan uang, tapi dengan nyawa. Dan jika kau berdiri di tepi sungai saat tengah malam, diam dan cukup lama, kau akan mendengar suara mesin hidup pelan di bawah air, diikuti suara lembut dari kedalaman. Kau mau servis cepat? Gratis asal mau ikut ke bawah. Setelah itu, hanya ada suara air bergelombang dan cahaya kehijauan yang semakin dalam, semakin jauh, menelan semua nama yang berani memanggilnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian mengerikan yang menimpa Rizal. Warga kampung di tepi sungai Martapura mencoba melupakan semuanya. Mereka ingin kembali hidup normal, bekerja, berdagang, bercengkerama di warung kopi seperti biasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihapus begitu saja. Suara dari sungai malam-malam tertentu, terutama menjelang tengah malam, suara itu datang pelan, bergetar seperti bisikan dari dasar air. Kadang seperti orang memanggil nama seseorang, kadang seperti gumaman mesin motor yang jauh tapi nyata. Orang-orang pura-pura tidak dengar, tapi semua tahu. Suara itu nyata. Suatu malam, seorang pria bernama Pak Darlan, nelayan tua yang terkenal keras kepala, memutuskan untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ia sudah muak dengan cerita takhayul. Menurutnya, semua itu cuma omongan kosong anak muda yang ketakutan. Sungai ini sudah dari dulu jadi sumber hidupku, katanya pada istrinya. Kalau ada yang jahat di dalam sana, sudah lama aku mati. Dengan membawa perahu kecil dan lampu Petromax, Pak Darlan menyusuri sungai yang hitam berkilat. Udara malam itu terasa berat, lembab, dan anehnya berbau logam. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik, hanya bunyi air menampar lambung perahu. Perlahan-lahan, lampu Petromax bergetar pelan. Sinarnya menyoroti permukaan air yang beriak. Di situ, Pak Darlan melihat sesuatu. Gelembung kecil yang muncul satu-satu, teratur, seperti ada sesuatu yang bernapas di bawah. Ia berjongkok, menunduk mendekat, dan saat itulah sesuatu menyentuh perahunya dari bawah. Duk, Pak Darlan terlonjak, tapi perahunya tidak terguncang keras. Ia menyorot dengan Petromax ke air. Tak ada apa-apa, tapi di permukaan air, samar terlihat bekas tangan, bukan tangan manusia, tapi seperti sirip ikan, yang membentuk telapak menyentuh lambung perahunya sebentar, lalu hilang. Setan apa lagi ini? Gumamnya. Dengan napas berat, ia menegakkan badan, lalu mendengar suara itu lembut, seperti perempuan yang berbicara pelan di telinganya. Darlan, masih ingat aku? Aye membik. Suara itu berasal dari dalam air. Kau pernah memperbaiki motorku dulu. Kau menagih upahnya malam-malam. Darlan menggigit bibir. Ingatannya berputar cepat. Beberapa bulan sebelum banjir, ia memang sering memperbaiki perahu dan motor warga, termasuk milik Arif si montir muda itu. Aku sudah bayar dengan sesuatu yang lebih besar. Suara itu semakin jelas, disusul suara mesin motor berdengung dari bawah air. Air di sekeliling perahu mulai berputar pelan, membentuk pusaran kecil. Darlan mencoba mendayung, tapi dayungnya terasa berat, seperti ditahan tenggen-tenggen dari bawah. Cahaya Petromax meredup, dan dari dasar sungai
mulai muncul cahaya kehijauan semakin lama, semakin terang. Darlan menatap ke dalam pusaran itu, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah bengkel, bukan bengkel biasa melainkan bayangan bengkel Arif Motor Servis, berdiri di dasar air. Pintu bengkelnya terbuka, lampu neon buka 24 jam masih menyala berkedip. Di depan pintunya, sosok Arif berdiri, namun bukan lagi manusia. Kulitnya pucat kebiruan, rambutnya bergerak pelan seperti terendam air, dan matanya bersisik, berkilau seperti sisik ikan gabus. Ia menatap ke atas ke arah Darlan, lalu tersenyum-senyum yang aneh, tenang, tapi mengandung sesuatu yang dingin. "Pak Darlan, motorku sudah selesai diperbaiki," katanya, dari bawah air. Suaranya menggema, seperti bergema di dalam drum. "Tapi aku butuh bahan bakar dari dunia atas." Tiba-tiba, dari pintu bengkel itu, muncul bayangan tangan-tangan berlendir, bersisik, panjang seperti belut menjulur ke permukaan, berusaha meraih perahu. Darlan berteriak, mendayung dengan tenaga terakhir, tapi tangan-tangan itu mencengkeram perahunya. Petromax jatuh ke air dan padam. Dalam kegelapan total, hanya terdengar suara air bergolak, kayu retak, dan jeritan panjang yang menggema di sepanjang sungai. Pagi harinya, warga menemukan perahu Darlan terdampar di tepi sungai, terbalik dan pecah di sisi lambungnya. Tidak ada tubuh Darlan dimanapun, tapi di dalam perahu ditemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sebuah obeng karatan dan plat logam, bertuliskan Arif Motor Servis, dan di sisi perahu seperti digoreskan dengan benda tajam. Ada tulisan yang terbaca jelas, "Minyaknya sudah kering, kirimkan orang lain." Setelah kejadian itu, warga benar-benar takut mendekat ke sungai, apalagi malam-malam. Tapi malam Jumat berikutnya, air sungai kembali berubah kehijauan, dan dari dalam air muncul gelembung besar yang membawa sesuatu ke permukaan. Sebuah ban motor lengkap dengan pelek, bersih seperti baru keluar dari bengkel. Orang-orang menatap dalam diam, tak ada yang berani menyentuh, hingga tiba-tiba ban itu berputar sendiri, pelan, dan dari dalam rongganya keluar suara, "Servis cepat, bayar setelah mati." Ban itu lalu tenggelam lagi, perlahan. Airnya memantulkan cahaya kehijauan yang membentuk tulisan samar di permukaan. "Masih buka 24 jam." Malam-malam di Banjarmasin tak lagi sama sejak itu. Sungai Martapura yang dulu ramai dengan perahu dan lampu-lampu, tambatan kini sunyi, mencekam. Ernest, tapi siapapun yang menatap terlalu lama ke dalamnya akan melihat sesuatu di balik bayangan air lampu bengkel yang berpendar lembut. Kunci pas melayang, dan sesosok pria dengan mata keperakan sedang memperbaiki mesin motor di dasar air, seolah-olah waktu berhenti untuknya. Kadang, ketika angin malam berhembus dari arah sungai, warga mendengar suara samar-samar, "Jangan lewat sini malam-malam, aku masih bekerja." Dan kalau seseorang berani menjawab, atau sekadar menyebut nama Arif, maka dari kejauhan, di tengah arus sungai yang gelap, lampu neon hijau akan berkedip pelan, tanda bahwa bengkel itu masih ada, masih menunggu pelanggan berikutnya. Mereka bilang, sungai itu kini punya tukang servis sendiri, tapi bukan untuk motor, melainkan jiwa manusia yang haus akan kekayaan. Dan setiap kali banjir datang, lampu hijau itu kembali muncul, berkelap-kelip lembut di bawah air, seolah berkata, "Selamat datang di bengkel tengah malam. Masih buka 24 jam." Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar dari arah timur, memantulkan cahaya ke permukaan sungai Martapura yang sudah meluap. Warga kampung menutup pintu rapat-rapat, takut air naik lagi seperti dulu. Tapi di antara mereka, ada satu orang yang tidak berlindung di dalam rumah. Namanya Rendra, seorang montir muda yang baru membuka bengkel kecil di seberang sungai. Ia tahu kisah tentang Arif, tentang bengkel terkutuk itu. Tapi ia tak percaya, itu cuma cerita untuk nakut-nakutin orang baru. Katanya setiap kali ada pelanggan yang menyinggung soal Arif Motor Service, namun malam itu berbeda. Sejak sore, ia mendengar suara aneh dari belakang bengkelnya. Suara ketukan logam berirama, seperti seseorang sedang memperbaiki mesin. Awalnya pelan, lama-lama makin keras. Tok tok tok. Zesti, ia pikir itu hanya efek hujan.
mungkin benda yang terantuk di atap seng. Tapi ketika ia mendekat, suara itu berubah menjadi gumaman. Seperti seseorang sedang menggerutu. Masih kurang oli, masih kurang darah. Rendra tersentak. Ia mematikan musik di radionya, menatap keluar bengkel. Hujan mengguyur deras, tapi di seberang jalan tepat di tepi sungai terlihat lampu hijau berkedip-kedip. Di tengah kabut hujan, ia menyipitkan mata. Lampu itu mirip neon bengkel. Tulisan samar mulai terlihat di balik tirai hujan. Buka 24 jam. Rendra terpaku. Tidak mungkin. Tempat itu sudah tenggelam, sudah hilang di bawah banjir. Tapi kini, seolah-olah bengkel itu kembali berdiri. Di seberang sungai, di tanah yang bahkan tak lagi ada. Rendra menelan ludah, menyalakan jaketnya, dan mengambil senter. Kalau ini tipuan mata, aku mau buktikan, gumamnya. Ia berjalan menyusuri tepi sungai. Langkahnya berat di tanah becek. Air sungai bergemuruh deras. Di setiap kilatan petir, ia melihat bayangan bengkel itu semakin jelas. Papan kayu tua, pintu besi yang bergoyang, dan lampu neon yang menyala redup. Ketika ia sudah hampir sampai di tepian, langkahnya terhenti. Di pinggir air, ia melihat jejak kaki. Tapi bukan kaki manusia. Jejak itu bersisik, seperti cakar ikan raksasa. Jejak itu menuju ke sungai dan menghilang di air. Rendra merinding. Ia mundur setapak, tapi tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam air. Ban motor berputar pelan, melayang di permukaan seperti mengikuti arus. Dari lubang ban itu terdengar suara berdengung rendah, seperti mesin yang hidup. Masuk. Bengkel sudah buka. Suaranya bergema, berat dan basah, seolah berasal dari dasar sungai. Air di tepi sungai mulai berputar, membentuk pusaran kecil. Di tengah pusaran itu, muncul bayangan seseorang, sosok pria, dengan wajah pucat, mata bersisik, dan senyum menakutkan. Arif. Ia berdiri di bawah air, tapi tubuhnya tampak utuh, seperti sedang berdiri di ruangan kering. Tangannya memegang kunci pas yang berkarat, dan di sampingnya tampak banyak bayangan, seperti para pelanggan yang dulu pernah datang ke bengkelnya. Wajah mereka kabur, tapi mata mereka semua menatap Rendra. Kau montir baru, ya? Suara Arif tenang, datar. Kau mau cepat sukses? Rendra mundur 2 langkah. Kau, siapa sebenarnya? Arif tersenyum. Dulu aku seperti kau, capek kerja, pengen cepat kaya. Sungai ini kasih aku jalan pintas. Sekarang aku yang jadi bagian dari sungai. Suara Arif berubah berat, seperti 2 suara bercampur. Satu manusia, satu makhluk yang jauh lebih tua. Tapi setiap berkah butuh pengganti. Setiap bengkel butuh penerus. Rendra mulai panik. Ia berlari ke arah jalan, tapi langkahnya terseret lumpur yang tiba-tiba menjadi lembek, seperti tangan menarik dari bawah. Ia berusaha melepaskan kaki, tapi semakin bergerak, semakin dalam ia tenggelam. Kau yang kupilih, Rendra, bisik suara itu, kini dekat di telinganya. Kau tahu mesin, kau tahu oli, tapi kau belum tahu darah. Rendra menjerit, meronta. Namun dari arah sungai, muncul tangan-tangan bersisik, menggenggam tubuhnya, menariknya perlahan ke air. Dalam kilatan petir terakhir malam itu, warga yang sempat melihat dari jauh bersaksi, mereka melihat Rendra ditarik oleh arus. Tapi air di sekitarnya tidak berombak. Seolah-olah bukan air yang menariknya, melainkan sesuatu yang hidup di bawah sana. Pagi harinya, hujan berhenti. Sungai kembali tenang, tapi airnya berwarna kehijauan, seperti kaca tua. Warga menemukan sandal Rendra dan jaketnya di tepi sungai, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Namun malamnya, saat semua orang sudah tidur, dari arah tepi sungai terdengar suara mesin motor menyala pelan. Brum, brum. Ketika mereka mengintip, terlihat samar di seberang sungai bengkel Arif Motor Service. Pintunya terbuka, dan di dalamnya 2 sosok sedang berdiri. Arif, dan di sampingnya Rendra. Wajah Rendra pucat, tapi matanya kini sama seperti Arif, bersisik, berkilau keperakan. Ia memegang obeng dan mengencangkan baut motor yang berkarat, sambil tersenyum kecil ke arah permukaan sungai. Lampu neon di atas mereka
berkedip pelan, menulis pesan terakhir yang bisa terbaca dari seberang. Buka 24 jam, servis cepat, bayar setelah mati. Kini, setiap kali air Sungai Martapura meluap, warga selalu menutup telinga saat malam tiba. Karena dari bawah air, suara mesin motor sering terdengar, disusul tawa kecil dua orang yang sedang bekerja. Dan jika kau berjalan sendirian di tepi sungai, terkadang kau akan melihat cahaya hijau yang bergerak di bawah air, mengikuti langkahmu. Kalau kau berani menatap lebih lama, kau akan melihat papan kayu bergoyang lembut. Tulisan di atasnya samar-samar menyala, Arif dan Rendra Motor Service. Banyak orang bilang, itu hanya pantulan lampu dari jembatan. Tapi mereka yang pernah mendengar bisikan di telinga, tahu kebenarannya. Bengkel itu tidak pernah benar-benar tenggelam. Ia masih ada di dasar sungai, memperbaiki mesin dan menunggu pelanggan baru. Dan jika suatu malam, motormu mogok di dekat Sungai Martapura, lalu kau melihat cahaya hijau di kejauhan dengan tulisan, buka 24 jam, jangan dekati, jangan panggil siapapun. Karena begitu kau mendengar suara dari air berbisik, mau servis cepat bang? Maka bengkel itu sudah memilihmu sebagai orderan berikutnya. Dan tak ada yang bisa menutupnya lagi. Karena bengkel itu memang tidak pernah tutup.